Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan kembali dalam acara kajian online bersama PD Pemuda Prestis Kabupaten Cianjur, yang pada kesempatan ini insya Allah materi yang akan disampaikan yaitu seputar makna jihad. Mengapa jihad ini perlu dibahas dan disampaikan? Sebab banyak orang yang mempunyai anggapan bahwa jihad ini itu adalah identik dengan perang. Jadi kalau mendengar kata jihad berarti pandangan masyarakat itu tertuju kepada peperangan, sehingga kata jihad ini dianggap sebagai sebuah kata yang radikal, sehingga mesti dihindari kalimat-kalimat yang berbau radikal, berbau kekerasan, termasuk kalimat jihad ini perlu dijauhi. Nah, padahal kalau kita melihat dan meneliti beberapa makna atau makna dari jihad itu, ternyata jihad itu bukan perang. Sebab yang pertama, kalau kita melihat dari segi bahasa, bahwa jihad itu berasal dari kalimat jahada yajhadu, maknahu jada wa ta'iba, artinya bersungguh-sungguh dan berkeluh kesah. Nah, ketika makna jihad secara bahasa diartikan jahada yajhadu, maknahu jada wa ta'iba, berarti bersungguh-sungguh itu tidak identik dengan perang saja. Karena bersungguh-sungguh itu identik dengan perilaku manusia dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya. Artinya apabila manusia ingin berhasil dalam segala aktivitas kehidupannya, maka wajib bersungguh-sungguh dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya. Nah, sehingga apalagi kalau kita artikan jihad secara istilah, maka kita bisa ambil salah satu makna yang dikemukakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, bahwa jihad itu menurut beliau adalah istifrogul wus'i fi mudafa'atil aduwi. Yang dimaksud dengan jihad itu adalah mencurahkan segala daya, mencurahkan segala kemampuan, segala kekuatan untuk melawan musuh. Mudafa'atil aduwi, untuk melawan musuh. Nah, ketika jihad secara istilah diartikan seperti yang diungkapkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani ini, maka ada 3 kategori musuh yang harus kita hadapi. 3 kategori musuh yang harus kita hadapi. Kalau kita melihat arti jihad dari segi istilah yang diungkapkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani tadi. Yang pertama, bahwa musuh yang harus kita hadapi itulah mujahadatul aduwid dhahiri, yaitu kita melawan musuh yang nyata.
Itu yang pertama. Yang kedua, juga yang termasuk kategori jihad melawan musuh itu adalah mujahadatus syaitan, yaitu melawan setan. Dan setan itu jelas merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Sedangkan yang ketiga, dan ini adalah tingkatan yang paling berat, bahwa kita pun mesti melawan mujahadatul nafsi wal hawa, bahwa kita mesti bersungguh-sungguh melawan diri dan nafsu yang ada pada diri kita. Dan melawan atau musuh yang ada pada diri kita berupa nafsu itu merupakan a'dhamuha, tingkatan yang paling berat atau kategori yang paling berat. Jadi diri dan nafsu yang ada pada diri kita itu musuh yang mesti kita lawan. Mengapa mesti kita lawan? Sebab yang namanya nafsu itu lebih banyak membawa manusia itu ke dalam kejahatan, ke dalam kemaksiatan, bukan membawa manusia ke dalam kebaikan. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan bahwa innan nafsa la amaratu bisu'i, sesungguhnya nafsu itu lebih banyak memerintahkan manusia ke dalam as-su'i, ke dalam keburukan, bukan ke dalam kejahatan. Tetapi illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah. Artinya ada nafsu dalam diri manusia yang membawa manusia ke dalam kebaikan, tetapi lebih banyak nafsu itu justru membawa manusia itu ke dalam kejahatan dan keburukan. Sehingga nafsu ini merupakan masuk ke dalam kategori jihad, bahkan dianggap wa'adhamuha, jihad yang atau kategori jihad yang paling berat. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian salah satu penjelasan mengapa jihad melawan hawa nafsu atau diri ini merupakan jihad yang paling besar itu salah satunya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan yang lainnya dari Jabir, ia berkata, qadima ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaumu fazatin, telah datang kepada Nabi suatu kaum yang selesai berperang. Faqala, maka Rasulullah bersabda, qadimtum khairu muqaddamin, kalian telah tiba dengan sebaik-baiknya. Qadimtum minal jihadil asgori ilal jihadil akbari, kalian telah datang dari jihad asgor menuju jihad akbar. Faqala, ditanyakan kepada Nabi, wa mal jihadul akbaru, apa yang dimaksud jihad akbar? Qala, maka Rasulullah menjawab, mujahadatul abdi hawahu, yaitu seorang hamba memerangi dirinya sendiri. Nah, inilah jihad yang paling besar. Ternyata bukan jihad melawan orang-orang kafir di medan perang, tetapi jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan diri dan hawa nafsu. Nah, inilah landasan yang kemudian mujahadatun nafsi wal hawa itu masuk ke dalam kategori jihad, bahkan termasuk jihad yang paling berat, jihad yang paling besar. Selanjutnya, kalau kita melihat tingkatan jihad nafsi, tingkatan jihad untuk melawan hawa nafsu itu bisa kita lihat dari 4 sisi atau dari 4 tingkatan. Dan semua itu
merupakan bagian dari ikhtiar manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya, karena bisa melawan musuh yang berupa nafsu dan dirinya sendiri. Dimana kalau kita melihat tingkatan yang pertama dari jihad nafsi ini, yaitu ayujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq, bahwa jihad nafsu yang pertama itu yaitu bersungguh-sungguh dalam mempelajari petunjuk agama yang hak. Nah, kalau kita melihat dari tingkatan yang pertama ini, maka jelas ketika kita mempelajari agama, ketika kita meneliti agama, kemudian ketika kita membahas urusan-urusan agama, maka mujahadah, kita harus berjihad, harus bersungguh-sungguh dalam mempelajari petunjuk agama yang hak. Mengapa? Sebab petunjuk agama yang hak itu merupakan kunci kebahagiaan manusia hidup di dunia, apalagi nanti di akhirat. Artinya ketika kita menimba ilmu, apalagi masalah urusan-urusan agama, maka bermujahadah, bersungguh-sungguh. Sebab petunjuk agama yang hak merupakan kunci kebahagiaan manusia hidup di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, tingkatan jihad yang kedua, yaitu ayujahidaha alal amali bihi ba'da ilmihi, bahwa jihad yang kedua yaitu bersungguh-sungguh dalam mengamalkan agama setelah mempelajarinya. Jadi kalau tingkatan yang pertama itu kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama, maka yang kedua ini kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkan agama yang sudah kita pelajari. Jadi yang pertama bersungguh-sungguh dalam mencari ilmunya, yang kedua bersungguh-sungguh dalam mengamalkan. Sebab kalau kita beramal tanpa didasar ilmu, maka ini seperti orang-orang Nasrani. Sebaliknya kalau kita berilmu tapi tidak diamalkan, nah maka ini seperti orang-orang Yahudi yang kedepannya nanti akan termasuk ke dalam kategori orang yang tersesat, bahkan mungkin disesatkan oleh orang lain. Nah, ketika kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, apalagi urusannya dalam ilmu-ilmu keagamaan, maka kita harus bersungguh-sungguh. Sebab hawa nafsu itu atau diri ini itu lebih banyak membawa manusia untuk tidak mengamalkan ilmu yang kita pelajari daripada mengajak manusia untuk mengamalkan ilmu itu. Nah, sehingga kita harus bersungguh-sungguh melawan diri ini agar ilmu yang sudah kita pelajari dengan sungguh-sungguh kemudian diamalkan juga dengan sungguh-sungguh pun. Nah, ini tingkatan yang kedua yang mesti kita pahami dari kalimat jihad fin nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman wajahidhum bihi jihadan kabira. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 52 Allah berfirman, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Maksud di sini adalah bersungguh-sungguhlah kalian mempelajari Al-Quran dan bersungguh-sungguh pula kalian untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Yang ketiga, tingkatan jihad bin nafsi yaitu ayujahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limihi malla ya'lamuhu, bahwa tingkatan jihadun nafsi yang ketiga itu adalah bersungguh-sungguh dalam berdakwah dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui.
Nah, ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang pertama kita bersungguh-sungguh mempelajari ilmu itu. Tingkatan yang kedua kita bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu itu. Dan tingkatan yang ketiga kita bersungguh-sungguh mendakwahkan ilmu itu. Agar ketika kita mendakwahkan ilmu tersebut, maka ini akan memberikan pencerahan kepada orang lain yang belum memiliki ilmu. Jangan sampai kita dimasukkan ke dalam kategori al-kitman yang menyembunyikan ilmu. Bahkan kalau kita melihat kepada sifat wajib dari Nabi dan Rasul, itu ada sifat wajib yang disebut dengan tabligh, menyampaikan. Jadi Nabi dan Rasul termasuk orang yang berilmu wajib menyampaikan ilmu yang sudah dimilikinya. Jangan sampai kita memiliki sifat al-kitman, menyembunyikan ilmu tersebut. Sebab pada hakikatnya ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu adalah tidak lepas dari pemberian dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Allah memberikan rahmatnya kepada kita berupa ilmu, maka mustahil kita akan diberikan ilmu yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, inilah tingkatan yang ketiga. Kemudian tingkatan yang keempat dalam jihadun nafsi itu adalah ayyujahidaha ala sabri ala masyaqid da'wati ilallahi wa adal khalqi, yaitu bersungguh-sungguh dengan bersabar terhadap rintangan dakwah di jalan Allah dan perlakuan buruk dari yang lain. Nah, kalau kita membahas dakwah dan problematikanya, sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam melaksanakan dakwah menegakkan Quran Sunnah atau melaksanakan dakwah menyeru manusia untuk amar ma'ruf nahi munkar dan mencegah memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, maka kita akan dihadapkan kepada berbagai macam problematika, berbagai macam masalah yang tentu masalah dan problematika itu mesti dicari solusi. Dan seorang dai ketika ia sudah mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan ketika mendakwahkannya itu pasti akan berhadapan dengan perintangan-rintangan dan tantangan-tantangan dalam dakwah. Oleh karena itu, maka wajib bagi seorang dai ataupun siapapun yang mempunyai misi dakwah dalam hal kebaikan, maka ia bersabar dalam menghadapi berbagai macam rintangan dan hambatan-hambatan dalam berdakwah. Inilah tingkatan jihad yang keempat. Jadi, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat tingkatan-tingkatan jihad yang paling berat atau yang paling besar, maka sudah jelas bahwa jihad yang paling besar itu adalah bagaimana kita jihad melawan diri dan hawa nafsu. Sebab diri yang kita bawa, yang kita pikul, nafsu yang ada pada setiap manusia itu adalah musuh yang mesti kita lawan dengan sekuat tenaga, dengan bersungguh-sungguh agar diri dan nafsu itu tidak kemudian menjerumuskan manusia ke lembah kehinaan. Karena banyak manusia yang dihinakan oleh Allah karena mereka tidak bisa berjihad melawan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan ungkapan
wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Bahkan manusia diciptakan dengan kemuliaan, ditempatkan pada derajat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian Allah mengembalikan manusia ke lembah kehinaan. Summa radadnahu asfala safilin. Mengapa manusia dijerumuskan ke dalam lembah kehinaan? Karena diantaranya mereka tidak mampu dan tidak kuat berjihad melawan diri dan hawa nafsu. Karena diri dan hawa nafsu itu adalah musuh yang tidak kelihatan, musuh yang tidak terasa, karena musuh itu ada dalam diri kita. Oleh karena itu, maka wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, termasuk bagaimana kita bisa berjihad melawan musuh yang berupa nafsu dan diri kita sendiri. Demikianlah kajian singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang seluas-luasnya berkenaan dengan bagaimana kita memaknai dan memahami makna dari jihad yang banyak diperdebatkan oleh sebagian besar dari masyarakat kita. Yang baiknya semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya tentu saja kekurangan yang ada pada diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.